Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat hikmat, berkat kebijaksanaan, sukacita, dan damai sejahtera, dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang terbaik kiranya melimpah ada pada setiap kita. Puji Tuhan. Renungan firman pada saat ini saya berikan judul Mencintai Firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Di sini firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita melalui hambanya bahwa kita harus mencintai firman Tuhan lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali melihat dan menyaksikan banyak umat Tuhan, mereka lebih mencintai dunia, lebih mencintai harta daripada mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan di sini bukan hanya bersedia mendengar firman saja, tapi juga mentaati. Tidak cukup juga mentaati hanya sekali dua kali, tetapi mentaatinya dengan setia, menghidupinya, yang pada akhirnya kita akan merasakan, akan mengalami berkat dari firman Tuhan itu sendiri, bahwa firman Tuhan itu berkuasa, iya dan amin, dan memang sanggup menolong bagi mereka yang percaya. Jadi mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari harta? Yang pertama, karena firman Tuhan memberi hikmat. Kita membuka bersama dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Puji Tuhan. Di ayat ini dikatakan bahwa orang yang mencintai firman Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, bahwa firman Tuhan tersebut akan mampu memberi hikmat baginya untuk menjalani kehidupan. Orang yang memiliki hikmat artinya orang tersebut mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Pada suatu kesempatan saya bersama dengan rekan-rekan muda atau remaja secara spesifik, atau usia di bawah 18 tahun, usia di bawah umur, pernah dengan anak SD, dengan SMP dan SMA, sharing bersama. Ketika itu saya bersaksi bahwa mungkin dikala mereka masih pelajar, masih usia-usia di bawah umur itu, mereka sering kali diteguhkan firman Tuhan lewat kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan, yang mereka mendapat peneguhan firman Tuhan lewat kesaksian orang tua mereka, ayah atau ibu mereka. Atau mereka juga mendapatkan peneguhan firman Tuhan melalui kesaksian sahabat-sahabat mereka. Tetapi saya sharingkan bahwa pada suatu saat nanti, di saat mereka dewasa, ada kalanya kesaksian-kesaksian orang-orang yang bersaksi pada mereka, mungkin saja mereka berkata, itu kan kesaksiannya pendeta, itu kan kesaksiannya orang tua saya. Maka dari itu saya mendorong kepada anak-anak remaja itu bahwa mereka harus meminta sama Roh Kudus, bahwa agar Roh Kudus juga memberikan kepada mereka pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena itu penting, karena hikmat itu adalah yang menuntun. Hikmat dari firman Tuhan inilah yang menuntun perjalanan hidup setiap pribadi, setiap orang yang percaya. Pada saatnya ketika orang memiliki pengalaman sendiri bersama dengan Roh Kudus, maka dia akan juga bisa bersaksi ke orang lain. Dia bisa meneguhkan orang lain karena dirinya sendiri juga mengalami bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini bukan sekedar kalimat yang bagus saja, bukan sekedar janji-janji yang baik, tetapi itu nyata. Saya bersaksi demikian. Karena apa? Karena kita tidak bisa hanya bergantung kepada kesaksian orang lain. Kita tidak bisa hanya bergantung
atau menggantungkan iman kita kepada kesaksiannya hamba-hamba Tuhan, itu bagus untuk memperlengkapi ya iman kita, memperlengkapi pengalaman ya. Tetapi kita sendiri juga harus memiliki iman sendiri kepada Allah, iman yang berlandaskan, yang berdasarkan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya? Karena dengan kita mencintai firman Tuhan ya, kita memahami kehendak Allah. Mari kita membuka dalam Kejadian 6 ayat 13, dikatakan di sana, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Orang yang mencintai firman Tuhan, maka mereka akan mengetahui kehendak Allah bagi mereka, dan Allah juga akan menyatakan rencananya kepada orang yang mencintai firman Tuhan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Allah juga menyatakan rencananya kepada Nuh untuk menghancurkan seluruh isi bumi. Maka Allah juga pasti akan menyatakan rencananya kepada setiap pribadi kita yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Puji Tuhan, karena itulah janji Tuhan. Karena itulah cara kerja Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan terus? Lebih dari segalanya, karena firman Tuhan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa orang yang menikmati, yang bergembira, yang bersuka cita, orang yang senang ketika mereka belajar firman, merenungkan firman, memikir-mikirkan jalan-jalan Tuhan, dan mereka yang setia melakukannya di segala waktu ya, maka ia akan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena apa? Karena penyertaan Allah senantiasa ada dalam hidup orang tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menegakkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan juga, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi keberhasilan dan keberuntungan kita sebagai orang percaya itu bukan bergantung kepada kehebatan, kekuatan, kepada hikmat kita sendiri, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa keberhasilan dan keberuntungan kita sebagai pengikut Kristus adalah karena hikmat Allah, hikmat ilahi, hikmat Roh Kudus itu ada bekerja dalam diri kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, yaitu Roh Kudus yang memberikan kemenangan, Roh Kudus yang menuntun, yang menyertai, yang membuat orang umat Tuhan, orang percaya menjadi berhasil. Terima puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita terus tetap semangat dalam mencintai firman-Nya, karena firman Tuhan memiliki manfaat yang luar biasa, melebihi dari harta apapun yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, mengingatkan kami untuk mencintai firman-Mu lebih dari segala-galanya. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, dengan segala pergumulan, Bapa kiranya menolong menyertai. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami. Berkati gembala senior kami, berkati Bapak Wakil Gembala dan istri, Bapak Wakil Gembala dan istri. Bapak senantiasa mencurahkan hikmat-Mu, mencurahkan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga itu dapat memperkaya setiap pemahaman kami, pengetahuan kami akan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami yang semua kami minta kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Bagianku, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran